Apa? Oh, sekarang Bento bukan check-in ya? Hah? Let's go, let's go, Bisa let's go. hidup gitu. Oke, let's go. Iya, iya, iya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Eh, di sini kami akan memperkenalkan aplikasi pemecahan masalah matematika, yaitu aplikasi MathSolver. Oke, sebelum ke pematerian, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Di sini ada Teh Ajila Mardia, ada Kang Agim Abdullah, ada Teh Anissa Miftahu, ada saya sendiri, Aulia Zakia, dan yang terakhir ada Teh Azki Aun. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian, tujuan dan manfaat, fitur-fitur dari aplikasi MathSolver, cara penggunaannya, serta contoh kasus dan kelebihan dan kekurangannya. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke, langsung saja untuk pengertian dan tujuan serta manfaat dari aplikasi ini akan disampaikan oleh Teh Azki. Kepada Teh Azki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Jadi pengertian dari Math Solver ini adalah aplikasi yang membantu menyelesaikan berbagai masalah matematika secara otomatis. Jadi pengguna ini dapat memasukkan angka atau persamaan, lalu aplikasi akan memberikan hasil perhitungan beserta dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini aplikasi ini biasanya digunakan untuk aljabar, persamaan kuadrat, aritmatika, dan topik matematika lainnya. Dan selanjutnya pindah kita ke tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat dari Math Solver ini yang pertama tujuannya itu ada membantu pengguna memahami cara penyelesaian soal matematika. Yang kedua ini menyediakan alat bantu pembelajaran yang cepat dan praktis dan mudah digunakan. Yang ketiga ini memudahkan siswa dan guru dalam mengecek jawaban serta memahami metode penyelesaiannya. Nah, manfaat dari Math Solver ini mempermudah siswa dalam belajar matematika secara mandiri, mempercepat pengerjaan soal, dan meminimalisasi kesalahan perhitungan. Nah, yang ketiga ini mendukung kegiatan pembelajaran baik dalam penjelasan guru maupun latihan siswa. Dan yang terakhir ini membantu guru atau mahasiswa serta siswa atau peserta didik ini memverifikasi kunci jawaban dan membuat contoh soal. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Azki atas pemaparan pengertian, tujuan, serta manfaat dari aplikasi ini. Selanjutnya, itu ada tentang fitur-fitur, cara penggunaan, dan contoh kasus untuk aplikasi MathSolver yang akan disampaikan oleh Kang Agim, Teh Anissa Miftahul, dan saya sendiri. Untuk yang pertama itu kepada Kang Agim dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Langsung aja ya, kita akan membahas fitur-fitur sekaligus cara penggunaan dan contoh kasusnya. Oke, saya skip terlebih dahulu ya. Baik. Nah, untuk pertama mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini tampilan dari aplikasi MedSolver ini. Buat teman-teman bisa mendownloadnya di laptop teman-teman di store-nya Google gitu ya. Nah, untuk MedSolver ini sebenarnya tadi kan sudah jelaskan juga ya pengertiannya. Mungkin langsung aja nanti kita ke seperti apa sih aplikasinya gitu. Nah, untuk MedSolver ini aplikasi itu sebenarnya kayak kayak kalkulator ya dalam artian kita apa namanya hanya masukkan angka-angkanya saja gitu. Tapi kalau kalkulator kan hanya terbatas hanya penjumlahan, pengurangan atau mungkin ada akal gitu ya. Nah, di sini lebih jelas karena banyak konsep-konsep matematika yang kita bisa cari gitu. Kita cari jawabannya menggunakan metode ini dengan hanya memasukkan angka-angkanya saja. Di sini ada polinomial, fraction, linear equation, geometry, dan order atau yang lain-lain. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, di sini ada polinomial.
Nanti teman-teman kita bisa klik di sini aja. Dan iya deh. Dan untuk aplikasi ini juga untuk bahasnya full bahasa Inggris ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan Translate atau Google Translate gitu ya untuk membantu menerjemahkan atau untuk memahami penjelasannya gitu. Kita klik aja di bagian polynomials atau polynomials karena cukup banyak ya. Nah, setelah diklik akan ada beberapa opsi untuk fungsi-fungsinya gitu. Jadi di dalam kategori fenomena ini beberapa hal yang kita bisa cari gitu menggunakan aplikasi MathSolver ini. Yang pertama ada quadratic formula atau rumus kuadrat gitu. Nah, kita coba klik. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kan ini tuh rumus kuadrat ya. Jadi ini fungsinya itu untuk mencari nilai x gitu. Nah, tapi di sini tuh hanya untuk satu variabel aja gitu ya. Dan hanya terbatas di akar 2 aja, jadi tidak akar 3. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal memasukkan saja angka-angkanya di kolom-kolom yang sudah tersedia ini. Nah, jadi ini kan kolom pertama di sini x kuadrat, berarti di sini tuh A gitu ya, kalau misalkan di ini koefisien dari x kuadrat ini gitu. Mungkin langsung aja kita ke contoh gitu ya, kasusnya misalkan soalnya itu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 misalkan. Berarti kan kalau x kuadrat koefisiennya 1 ya. Lalu kalau tadi negatif 5x berarti koefisiennya negatif 5 dan konstanta itu ditambah 6 berarti konstantanya 6. Nah, setelah memasukkan si angka-angka dari soal itu ke kolom-kolomnya sesuai dengan koefisien dari variabel mananya, teman-teman klik calculate untuk mencari jawabannya. Tinggal diklik aja. Nah, nanti sudah keluar beserta dengan langkah-langkahnya. Nah, untuk rumus kuadrat ini, MathSolver menggunakan rumus, kalau teman-teman pasti tahunya rumus ABC gitu ya. Jadi ini persamaannya, lalu ini langkah-langkahnya, seperti apa. Nanti teman-teman bisa menggunakan Google Translate untuk mengartikan kalau misalkan teman-teman bingung ini maksudnya apa, artinya apa gitu. Ini udah ada langkah-langkahnya dan di sini juga di pinggir langsung ada jawabannya. Jadi diketahui dari soal ini ternyata jawabannya itu x sama dengan 3 dan x sama dengan 2 gitu. Jadi intinya di sini langsung ada jawabannya dan beserta langkah-langkahnya ya gitu. Nah, setelah itu di sini ada kolom clear ini untuk menghapus semuanya gitu. Jadi akan kembali ke awal. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan untuk soal yang lain seperti itu. Ini untuk yang pertama atau quadratic formula. Untuk kembali, teman-teman tinggal klik aja tanda panah ini, diklik akan kembali ke yang tadi ya untuk pilihan-pilihannya. Yang kedua kan kita coba factoring atau faktorisasi. Ini juga sama, pokoknya teman tinggal masukkan angka-angkanya saja dan ini pun hanya untuk satu variabel dan mentok di x kuadrat gitu. Kita masih gunakan soal yang sama ya. X kuadrat dikurang 5x dan ditambah 6. Nah, tinggal calculate. Nah, ini. Karena tadi kan ya fungsi faktor ini faktorisasi hanya untuk mencari faktorisasi dari persamaan yang kita berikan gitu. Ini kan persamaannya atau soalnya x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, ini akan langsung mencari faktorisasinya. Nah, ini jawabannya X min 3 dan X min 2 untuk faktorisasi dari pertanyaan yang kita kasih. Nah, untuk factoring ini karena tidak ada kolom clear, teman-teman bisa menghapusnya ya manual aja gitu. Tinggal klik satu persatu di kolomnya. Ya, tinggal menggunakan backspace ya yang ada di tombol-tombol di laptop teman-teman gitu. Nanti tinggal masukkan lagi angka-angka yang lain gitu jika ada soalnya lain gitu. Itu mungkin untuk factoring, untuk mencari faktorisasi, selanjutnya kita akan mencoba vertex atau titik puncak. Nah, titik puncak ini untuk mencari tentunya titik puncak dari satu persamaan. Kita akan coba masih menggunakan soal yang tadi ya. Masukkan aja angka-angkanya sesuai dengan variabelnya yang mana. Kalau vertex titik puncak kan sebenarnya untuk grafik ya. Jadi biasanya ini dipakainya untuk mencari titik puncak di sebuah grafik gitu. Kita coba klik calculate. Nah, ini udah ya dicarikan. Kalau titik puncak kan berarti bentuknya koordinat ya, karena di grafik di Cartesius. Jadi akan dicarikan x-nya, lalu akan dicari y-nya juga, sehingga ketemulah titik puncaknya di koordinat 5/2 dan negatif 1/4. Mungkin sedikit kurangnya itu karena tidak digambarkan ya dalam hal grafiknya gitu di sini gitu. Karena ini hanya fokus untuk mencari hasilnya aja gitu, atau mencari dalam hal ini berarti mencari titik puncaknya. Oke, ini untuk vertex atau titik puncak. Selanjutnya ada rational root test atau uji akar rasional gitu.
Nah, kalau ini sedikit ada kelebihan di mana eh, akarnya itu bisa sampai akar 5 gitu. Jadi tidak hanya sampai akar 2 saja. Misalkan kita oh ya, uji akar rasional itu kan kalau teman-teman belum tahu kan adalah metode dalam aljabar untuk menemukan semua kemungkinan akar rasional dari sebuah persamaan polinomial gitu. Jadi fungsinya emang untuk mencari akar rasionalnya gitu yang memungkinkan. Misalkan kita akan coba cari di soalnya tuh misalkan 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ya 3 pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 misalkan. Nah, udah ya, tiga kita seperti tadi intinya sama aja, tinggal masukin angka-angkanya sesuai dengan koefisien dari variabel mana, lalu klik calculate. Nah, ini pun sama, jadi nanti akan dicari ini apa akar-akarnya. Jadi nanti kalau kita bahas ya, di kan di sini eh, akan ditempatkan dari sedangkan dicari faktornya, lalu di daftar semua akar rasional dan substitusikan mereka untuk X guna menentukan intercept dari persamaannya dan nanti akan ketemulah hasilnya yaitu min 1 yang rasionalnya seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya itu untuk yaitu ada kolom synthetic division atau pembagian sintetis. Nah, sebenarnya untuk pembagian sintetis ini ternyata setelah saya coba ini lebih ke cara pembagian Horner, pembagian akar gitu. Misalkan kita coba 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 1 misal, kita random aja ya, ditambah 7 misalkan. Nah, sebenarnya kan kalau pembagian akar tuh biasanya di soal tuh misalkan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 1x tambah 7 dibagi X min 5 kan biasanya gitu ya. Nah, cuma untuk di Matchsoftware ini tidak bisa ya pembaginya. Nah, ini kan kolom yang ini tuh sebenarnya divisor ya atau pembaginya. Jadi kalau misalkan X min 5 pembaginya. Nah, ketika kita calculate tuh, nah nggak ada jawabannya tuh. Tidak terdeteksi gitu. Jadi makanya kalau misalkan ini soalnya itu dibagi X min 5, kita cari dulu X-nya berapa. Berarti kan ini min 5 itu pindah ruas ya. Berarti X bakal 5. Berarti kita tulis saja 5. Nah, baru si developer ini bisa mencari hasilnya. Kita calculate. Nah, seperti ini ya. Ya, teman-teman saya tahulah ini bentuk dari cara Horner gitu ya. Ini equation persamaannya, ini remainder atau sisanya, dan ini quotient atau pembagi hasil baginya. Nah, kalau caranya mungkin teman-teman sudah tahu lah ya pasti ya kalau Horner itu tingginya turun, kali 5, 15, lalu ditambahkan, dan seterusnya gitu ya, sampai ketemu dan ini sisanya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya mungkin teman-teman lebih umum tahunya ini cara Horner gitu, pembagian dari atau bagi divisi, bagi sintetis ini. Nah, kebetulan untuk di sini juga ada tombol clear, jadi teman-teman tidak perlu menghapus satu-satu, tinggal klik clear dan akan kembali ke awal. Tinggal masukkan angka-angkanya lagi jika ingin mencari soal yang lainnya. Nah, ini beberapa fungsi dari kategori polinomial dan beberapa hal yang kita bisa cari gitu di polinomial. Selanjutnya, kita akan coba ke fraction atau pecahan. Di sini ada 3 apa ya kolom atau fungsi yang kita bisa gunakan untuk mencari dari kategori pecahan. Yang pertama ada fraction simplifier atau menyederhanakan pecahan. Jadi fungsinya untuk menyederhanakan dari sebuah pecahan. Kita klik. Nah, kan kalau pecahan itu ada pembilang dan penyebut ya, pembilang yang atas kan dan penyebut yang bawah gitu. Nah, jadi 2 kolom ini tuh sifatnya yang atas saya sebagai pembilang dan punya penyebut gitu. Misalkan kita punya pecahan berapa 16 per 4. 16 itu kan di atas seperti pembilang ya, tinggal kita taruh aja di atas 16, penyebutnya tulis 4. Tinggal calculate, kita klik. Nah, langsung ya ini bentuk sederhananya 4 per 1. Atau mungkin karena ini kebetulan bisa dibagi ya, kita coba dengan angka yang lain, misalkan 68 dan 50. Kita calculate. Nah, ini bentuk sederhana dari 68 per 50 adalah 34 per 25. Sedikit, nah mungkin ini agak kekurangan terbatas dari penjelasannya. Kalau kebetulan untuk fraction ini atau pecahan ini,
si Matchstopper langsung memunculkan jawabannya langsung gitu tanpa ada langkah-langkahnya. Oke, itu untuk fraction simplifier untuk mencari eh, pecahan sederhana, membedakan pecahan. Yang kedua ada combining fraction atau sebenarnya ini tuh kombinasi fraction tapi lebih ke operasi pecahannya. Kita coba klik. Nah, bentuknya seperti ini. Sama seperti tadi ya, kalau yang atas tuh berarti pembilang atasnya penyebutnya. Misalkan kita punya 5/7. Nah, karena tadi ya, ini tuh sebenarnya lebih ke operasi pecahan. Di sini ada opsi, ada tambah, kurang, kali, ataupun membagi. Misalkan kita akan coba pakai kali. Kita masukkan kalinya berapa, sama seperti tadi yang atas itu berarti pembilangnya bahwa penyebut dari pecahan di soal. Gitu. Misalkan dikali 8/12. Udah, tinggal calculate. Nah, ini hasil dari perkalian dan langsung di dalam bentuk sederhananya gitu. Jadi ini tuh langsung di hasilnya itu bentuk sederhana. Nah, mungkin lagi-lagi kekurangannya itu tidak langkah-langkah gitu di fraction ini gitu. Khusus di kategori pecahan ini belum dijelaskan langkah-langkahnya secara detail gitu. Ini untuk combining fraction. Teman-teman bisa tinggal milih aja ya kategorinya mau tambah, kurang, kali atau bagi. Terakhir di pecahan ada fungsi untuk desimal atau fraction atau mengubah bilangan desimal ke pecahan. Kita klik. Nah, di sini teman-teman hanya tinggal masukkan kira-kira bilangan desimal berapa yang kita akan ubah menjadi sebuah pecahan. Nah, untuk masukkan, kita masukkan aja. Misalkan kita akan mencari berapa bentuk pecahan dari 45,6. Nah, ini sebenarnya si Messenger ini tidak bisa mendeteksi kalau ini kan saya mengetiknya koma ya di keyboard saya. Nah, sebenarnya kalau menggunakan koma di sini itu ketika calculate, nah si Messenger ini tidak mendeteksi bahwasanya ini koma gitu. Jadi tidak bisa dicari. Makanya untuk mencari komanya itu kita bisa mengganti dengan titik. Jadi teman-teman jangan mengklik koma di keyboardnya tapi titik. Nah, baru nanti si Messenger ini mendeteksi bahwa itu 45,6. Kita coba calculate. Nah, baru dapat bentuk pecahannya yaitu 228, per 5. Ya, jadi untuk desimal ini atau fungsi ini kalau misalkan di teman-teman misalkan menggunakan koma nggak bisa, nggak keluar hasilnya, maka diubah komanya jadi titik gitu ketika memasukkan si angka pada fungsi ini. Nah, seperti itu untuk fraction ini hanya ada 3 ya untuk proses yang kita bisa cari di kategori fraction atau pecahan. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan dalam hal ini. Untuk pembahasan selanjutnya saya akan dijelaskan oleh Amu atau Teh Alur. Silakan. Oke, terima kasih kepada Kang Agim yang sudah memaparkan beberapa fitur yang ada di MedSolver. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur geometri. Nah, di geometri ini, di sini terbagi menjadi 7 ya, ada 7, yaitu ada triangle atau biasa disebut dengan segitiga. Lalu yang kedua itu ada circle atau biasa disebut dengan eh, lingkaran. Ada rectangular prism atau biasa disebut dengan balok. Nah, ada cone yaitu kerucut. Itu yang here. Oke. Itu adalah ada terus ada silinder itu atau bisa disebut dengan tabung dan terakhir itu ada piramid yaitu limas. Oke, langsung saja kita coba untuk yang triangles. Di sini untuk triangle itu ada 2. Yang pertama itu ada right triangle atau segitiga siku-siku dan ada oblique triangle atau segitiga sama sisi. Pertama kita coba untuk eh, right triangle atau segitiga siku-siku. Di sini ada side A atau bagian
ini, bagian tinggi yang ini, lalu side B yang sisi miring, yang side C itu sisi yang ini, dan ada angle A atau apa ini? Sudut, dan angle B itu sudut yang sebelah sini. Kita coba ke contoh soal, misal di sini ada soal, jadi ketahuinya itu untuk segitiga siku-siku itu misal sisi A-nya itu adalah 8 cm dan sisi B-nya itu adalah 6 cm. Nah, kalau misalkan diketahuinya adalah sisinya aja, kita bisa langsung calculate, maka akan muncul hasil dan cara pengerjaannya. Nah, di sini ada menggunakan teorema Pitagoras gitu ya. Dan kalau misalkan menggunakan trigonometri gitu, mencari tangen, nah dapat maka hasilnya itu adalah C-nya itu, sisi C-nya itu adalah 10. Ini untuk segitiga siku-siku. Selanjutnya itu segitiga sama sisi. Kita coba lagi untuk sisi A misal adalah 8 cm. Sisi B-nya juga adalah 6 cm. Kita calculate. Nah, ternyata untuk segitiga sama sisi ini tidak bisa hanya diketahui dua saja. Berarti harus menggunakan derajat. Misal di sini diketahui bahwa derajat angle A yang sebelah sini ya, kita diketahui 30 derajat. Angle B-nya juga 30 derajat. Dan angle C-nya itu nah, maka didapat bahwa sisi C-nya itu adalah 6. Di sini juga ada cara pengerjaannya gitu menggunakan trigonometri. Mungkin itu untuk triangle. Selanjutnya kita ke circle. Circle atau lingkaran. Nah, di sini ada area, ada circumference, diameter, dan radius. Kita langsung saja ke contoh soal. Misal di sini diketahui bahwa jari-jari dari lingkaran itu adalah 14 cm. Nah, kalau jari-jari itu kan adalah radius, kita simpan di sini 14 cm. Nah, berarti untuk diameternya itu adalah 28. Nah, Aulnya hilang, hilang lagi. Aduh, sinyal kayaknya sedang melayani Azhar. lanjut kamu itu. Hah? Sedang melayani Azhar dulu. Kan banget, Jin. Apa?
Apa tadi? Apa tadi? Sisa 10 menit lagi. Ya udah amu dulu ya tuh sok lanjut sambil menunggu Aul. Lanjut aja nih. Boleh. Ya, aku udah on mic udah ya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya salah, ulangin. Oke, selanjutnya ada fitur untuk linear equations atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah persamaan linear gitu. Nah, di linear equations ini ada tiga, ada slope of a line atau gradient, terus ada equation of a line atau persamaan garis, terus ada juga distance formula atau jarak gitu. Nah, untuk yang slope of a line atau gradient itu kita tinggal masukin koordinat-koordinat yang diketahui. Jadi kan kalau di gradient itu biasanya ada dua koordinat ya yang akan diketahui. Misalkan contoh soalnya kita punya koordinat 3,11 dan 21,4 gitu. Terus tinggal kita pencet calculate seperti biasa. Nah, nanti dia akan menunjukkan rumus gradien. Kalau di sini dia pakai Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, lalu didapatkan gradiennya adalah minus 0,3888 sekian. Itu untuk slope of a line. Lalu selanjutnya ada equation of a line. Di sini sama, kita tinggal masukin dua koordinat yang kita punya, misalkan 2,11 sama 3,4. Terus tinggal kita pencet calculate. Nah, di sini kita dapatkan bahwa gradiennya itu adalah minus 7 dari hasil perhitungan rumusnya dia gitu. Oke. Terus setelah dapat gradiennya minus 7, disubstitusikan ke dalam rumus persamaan garis. Jadi dapatnya Y min 11 sama dengan min 7 dikali X kurang 2. Dan setelahnya didapatkanlah bahwa Y-nya sama dengan minus 7X plus 25 gitu. Selanjutnya ada juga distance formula, sama di sini kita tinggal masukin dua koordinat yang diketahui, misalkan 2,11 sama 3,4. Terus tinggal kita pencet calculate, terus nanti dia akan memberikan rumus dari distance formula itu sendiri, yaitu kan rumus jarak itu kan D sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, terus dia akan menghitung, mengoperasikan, dan didapatkanlah hasil distansi itu 7, sekian gitu. Nah, itu untuk linear equations. Dia cuma ada tiga fitur, slope of a line, equation of a line, dan distance formula. Terus selanjutnya ada juga other ini adalah fitur-fitur lain pengoperasian bilangan yang lainnya gitu. Ada degrees and radians atau derajat dan radian. Lalu ada unit conversion atau konversi unit. Terus ada radical simplifier. Terus ada factorials, prime factors, faktor prima, persen, dan Ohm's law. Jadi di sini kita juga bisa ngitung hukum Ohm, tapi ini masuknya ke pembelajaran fisika ya gitu. Jadi tapi kalau misalkan butuh bisa dipakai juga gitu buat tahu cara pengerjaan soal-soal yang memerlukan hukum Ohm gitu. Nah, pertama buat derajat dan radian atau degrees and radians, tinggal kita masukin derajat
sama radiansnya. Jadi di sini tuh kita bisa ngubah dari derajat ke radian maupun sebaliknya dari radian ke derajat. Misal kita punya derajat itu 90. Terus kita tinggal calculate. Kalau di radian berarti jadinya 1,57. Kalau di pi-nya pi per 2 gitu. Terus ada juga radians to degrees, misalkan 5 radians. Tinggal dikalkulate, berarti degrees-nya itu adalah 286,48. Itu cukup simpel ya untuk degrees and radians. Jadi kita nggak perlu masukin rumus atau gimana, dia udah langsung ngejawab. Nah, selanjutnya untuk unit conversion atau konversi satuan. Nah, ini tuh ada beberapa konversi satuan, ada length, terus ada volume, weight, sama temperature. Nah, kalau di length itu convert from-nya ada inches atau inci, ada feet, ada yard, mile, acre, milimeter, sentimeter, meter, kilometer. Nah, di convert-nya ke sebaliknya gitu. Jadi pilihan-pilihannya ada itu tadi. Misalkan kita punya 11 inci. Kok ke close, coy? Sorry guys, ke close. Udah kelihatan kah? Udah. Nah, oke. Misalkan kita punya angka 11 inci. Kita mau ubah dari inci ke sentimeter. Nah, nanti dia langsung mengkonversi di sini. Jadi 11 inci itu sama dengan 27,94 cm gitu. Begitu pula untuk satuan yang lain, kita bisa langsung pilih aja dari satu satuan yang ada di sini gitu. Nah, selanjutnya ada volume, itu ada teaspoon atau sendok teh, tablespoon, cup, pin, quart, galon, barrel, milliliter, liter, dan fluid ounce. Itu bisa teman-teman cari sendiri nanti artinya satu persatu. Misalkan kita punya 4 teaspoon, kita mau ubah ke liter. Nah, jadinya gini, jadinya 4 teaspoon itu sama dengan 0,0197 sekian liter gitu. Begitupun untuk satuan yang lainnya bisa dicoba juga. Lalu selanjutnya ada pilihan untuk weight atau berat. Di sini kita punya pilihan satuannya ada oz, ada pound, ton, miligram, gram, kilogram, dan metric ton. Misal kita mau ubah dari 7 oz menjadi misalkan gram. Nah, jadi di sini langsung terkalkulasi bahwa 7 oz itu sama dengan 198, sekian gram gitu. Lalu selanjutnya terakhir ada temperature, ada di sini Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Misal kita mau ngubah dari Celsius ke Fahrenheit, kita punya misalkan 37 derajat Celcius. Nah, dia langsung nge-convert ke Fahrenheit, itu jadinya 98,6 sekian Fahrenheit gitu. Itu untuk unit conversion atau konversi satuan. Nah, selanjutnya kita punya pilihan radical simplifier. Radical simplifier ini atau penyederhanaan radikal lah. Misal kita punya 12. Nah, ketika dikalkulate, dia tuh menyederhanakan akar dari 12 gitu. Jadi maksudnya radical simplifier itu dia penyederhanaan akar. Jadi di sini langsung didapatkan bahwa akar dari 12 itu disederhanakannya bisa jadi 2 akar 3 gitu. Nah, ini cara-cara yang dia pakai. Nanti bisa dipahami. Lalu selanjutnya, selain radical simplifier, kita punya factorials. Factorials ini cukup sederhana ya. Seperti yang kita semua tahu, faktorial itu tandanya adalah tanda seru di belakang angka, terus nanti kita mengalihkan ke n kurang 1 angkanya gitu. Misalkan kita mau tahu 12 faktorial, tinggal kita ketik 12, lalu kita calculate, nah langsung muncul jawabannya gitu. Kalau ini dia nggak ada caranya karena dia langsung perhitungan aja. Lalu selanjutnya untuk prime factors atau faktor prima, itu kita mencari faktor prima dari suatu bilangan, sama kita cuma tinggal tulisin bilangannya aja. Misal kita punya angka 60, tinggal pencet calculate, lalu nanti bisa keluar langsung faktor prima dari 60, itu ada 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi
di sini adalah all factors of 60-nya adalah segini gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Itu untuk faktor prima, cukup sederhana juga. Lalu ada persen, ini yang terakhir. Jadi kalau persen itu ada 3 macam, dia bisa mencari, bisa what is something percent of bla 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 gitu, atau berapakah bla 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 persen dari bla bla bla, atau misalkan eh, X, kita pakai X aja ya. X is what percent of Y, misalkan gitu. X itu berapa persennya dari Y. Terus misalkan X is what Y percent of what. Jadi kayak X itu contohnya yang pertama untuk bentuk yang what is X percent of Y. Misalkan kita pengen tahu berapakah 30% dari 100.000 gitu. Tinggal kita calculate. Nah, didapatkan hasil di sini 30.000. Jadi 30% dari 100.000 itu adalah 30.000. Cuma di sini kita harus hati-hati lihat angkanya karena kan di sini nggak ada titik-titiknya ya. Jadi kita harus teliti lagi ngelihat angkanya nih nolnya udah bener belum, terus kayak angkanya udah bener belum gitu. Terus bentuk yang kedua ada x is what percent of sekian gitu. Misalkan 30.000, kita balik ke pertanyaan yang tadi, 30.000 is berapa persen dari 100.000 gitu ya. Terus kita hitung. Nah, di sini dijawabkan bahwa 30.000 itu adalah 30% dari 100.000 gitu. Lalu bentuk yang ketiga, X is what Y percent of what gitu. Jadi misalkan di sini kita punya eh, 100.000, misalkan adalah 100.000 adalah apa berapa persen dari apa gitu kan. Misalkan di sini oh sorry, misalkan kan ini X is what Y percent of what gitu. Misalkan di sini kita punya angkanya itu 30.000 adalah berapa persen dari apa gitu. Kita bikin 30% dari apa. Terus kita hitung, jadi jawabannya adalah 30.000 itu adalah 30% dari 100.000 gitu. Jadi itu 3 bentuk yang bisa kita pakai di fitur persen. Nah, selanjutnya setelah persen itu ada Ohm's Law. Ini kalau teman-teman penasaran boleh dipakai juga. Ini untuk hukum law, tapi ini nggak ada di matematika ya, lebih ke fisika gitu. Jadi itu dia fitur-fitur yang ada di bagian other gitu. Mungkin sekian untuk bagian other dan linear equations, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Teh Anissa atas pemaparan dari linear equation dan other. Selanjutnya untuk bentuk geometri dilanjut. Oke, tadi sudah sampai di rectangular prism atau biasa disebut dengan balok. Nah, di sini misal contoh kasusnya itu diketahui bahwa dari panjangnya itu adalah 10 cm, lebarnya itu adalah 5 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Langsung saja kita calculate. Nah, di sini hasilnya itu akan langsung wait. Kontrol. Oke.
Langsung dikalkulasi saja. Nah, di sini hasilnya itu langsung muncul bahwa volume dari balok itu adalah 400 cm kubik. Dengan satuannya itu cm kubik kalau di volume. Dan untuk luas dari permukaan balok ini adalah 340. Dengan satuannya itu adalah cm kubik. Maaf, untuk volume itu sentimeter pangkat 3. Oke, lanjut untuk fissure. Nah, fissure atau disebut dengan bola. Nah, misal di sini diketahui bahwa jari-jari dari bola itu adalah 10 cm. Kita langsung kalkulasi saja. Nah, di sini langsung muncul langkah-langkah penyelesaian dari bola ini. Jika diketahui itu jari-jarinya adalah 10. Nah, untuk volume di sini itu ada 4.188 dan luas permukaannya itu adalah 1.256. Nah, tapi untuk di bola ini hanya bisa jika diketahui kalau jari-jarinya saja. Tuh, kalau misalkan cuma diketahui volume atau luasnya itu gak bisa ya. Jadi cuman untuk di jari-jari aja. Lalu yang keenam itu ada silinder atau tabung. Oke, misal untuk contoh kasusnya di sini diketahui bahwa dari jari-jarinya itu ada 7 cm dan height-nya itu adalah atau tinggi 10 cm. Nah, langsung dikalkulasi saja. Nah, di sini akan langsung muncul untuk volumenya itu adalah 1.539 dan untuk luas permukaannya itu adalah 747. Oke, jadi ini bisa dihitung lagi gitu ya kalau misalkan nggak percaya gitu. Soalnya takut juga di sini ada kesalahan gitu. Sebetulnya. Oke, lanjut untuk yang terakhir itu ada piramid atau bisa disebut dengan limas. Untuk contoh kasusnya, misal di sini diketahui bahwa alasnya atau base-nya itu adalah 12 cm. Nah, tinggi limasnya itu diketahui 8 cm. Nah, jika diketahui dua ini, akan langsung muncul bahwa volume dari limas ini adalah 384 dan luas permukaannya itu adalah 384. Nah, ini untuk langkah pengerjaannya di sini ada, gitu ya. Dari untuk mencari volume di sini ada langkah pengerjaannya dan untuk mencari luas permukaan dari limas ini juga ada cara langkah-langkah pengerjaannya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait geometri di dalam MathSolver ini. Selanjutnya, boleh share screen lagi PPT-nya. Selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan dari aplikasi MathSolver ini yang akan disampaikan oleh Teh Azila. Pada Teh Azila dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya ini ada kelebihan aplikasi MathSolver. Yang pertama itu antarmuka sangat sederhana dan mudah digunakan. Jadi ini tuh bagus untuk pemula ya karena tampilannya tuh simple dan tidak rumit.
Yang kedua itu ada menunjukkan langkah-langkah penyelesaian. Jadi setiap soal itu disertai proses perhitungan sehingga membantu pemahaman konsep. Yang ketiga itu adalah ringan dan tidak memberatkan laptop atau PC. Dan yang terakhir itu adalah cocok untuk pembelajaran dasar dan gratis. Terus mudah juga diunduh dari Microsoft Store. Selanjutnya ada kekurangannya. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada fiturnya tuh sangat terbatas gitu, kayak nggak selengkap aplikasi lain kayak Photomath dan lain-lain. Terus yang kedua itu tidak mendukung kamera atau scan soal. Jadi kayak berbeda dengan aplikasi lain gitu. Di sini siswa itu harus memasukkan angka-angka manual, jadi kurang praktis untuk penggunaan yang cepat gitu. Terus yang ketiga itu ada tampilan sangat sederhana dan kurang modern. Dan yang terakhir adalah kurang mendukung jenis soal matematika lain seperti grafik fungsi, trigonometri, integral, statistik, dan lainnya. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari Math Solver. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Ajila sudah memaparkan kekurangan dan kelebihan dari aplikasi MathSolver ini. Selanjutnya itu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kang Agim. Oke, baik. Tes, tes. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk sedikitnya untuk membahas kesimpulan, intinya adalah aplikasi Messenger ini merupakan alat bantu gitu seperti matematika, khususnya untuk solusi dari permasalahan matematika atau soal-soal matematika. Nah, di mana aplikasi ini dapat membantu secara cepat dan akurat karena tadi kan bisa langsung jawabannya ada gitu dan insya Allah benar gitu jawabannya. Nah, sehingga juga metode penggunaan yang sederhana dan struktur. Pengguna dapat memahami langkah-langkah pemakaian, mulai dari memasukkan soal, melihat proses penyelesaian hingga pemanfaatan fitur tambahan lainnya. Nah, berbagai fitur juga ada ya, seperti langkah penyelesaian yang rinci, maupun mungkin masih ada beberapa yang tidak terlalu jelas gitu ya langkah-langkahnya, serta dukungan berbagai topik matematika membuat aplikasi ini menjadi alat yang praktis dan mudah diakses. Apalagi bisa diakses dalam bentuk offline gitu ya, tidak harus online. Nah, fitur-fitur ini juga bertujuan sebagai membantu siswa, guru, maupun pengguna umum memahami konsep dan proses perhitungan dengan lebih baik. Meskipun demikian, aplikasi ini juga memiliki kelemahan, seperti ketergantungan pada kualitas input, soal, dan keterbatasan pada tipe soal tertentu gitu. Jadi, tapi tetap ya banyak hal yang kita bisa akses pada aplikasi ini gitu. Nah, lalu pengguna juga bisa terlalu bergantung sehingga kurang melatih kemampuan berpikir mandiri. Ya mungkin ini emang sedikit perlu kita perhatikan bahwasanya ini hanya sebagai alat bantu gitu. Jangan sampai kita ketergantungan. So, secara keseluruhan aplikasi Mesopre ini merupakan media pembelajaran yang efektif, cepat dan mudah digunakan selama tetap diimbangi dengan kemampuan analisis dan latihan mandiri dari pengguna. Cukup sekian dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kang Agim yang sudah memaparkan kesimpulannya. Alhamdulillah untuk cara penggunaan, tujuan manfaat, dan pengenalan dari aplikasi ini sudah kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Sekian dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Thank you guys. Terima kasih guys. Maaf ya kendalanya. Asik, guys. Terima kasih.